Nah, malam nisfu Sya'ban ini Allah mengampuni dosa-dosa kita walaupun kita kadang minta ampun kepada Allah. Andai kata kita malam nisfu Sya'ban tuh kita guring lagi semalaman, bangun subuh, bangun, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebut Lailatul Ghufran, malam ampunan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman pada malam nisfu Sya'ban itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada bulan Sya'ban ini kapan tepatnya malaikat menyerahkan buku amal itu kepada Allah? Oleh sebagian para ulama disebutkan itu tepatnya pada malam nisfu Sya'ban. Nah, malam nisfu Sya'ban itu malaikat menyerahkan buku kita kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, "Iza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu nahara." Apabila malam nisfu Sya'ban, maka malamnya itu kalian bangun, ya Nabi. Qumu lailaha, bangunlah malam nisfu Sya'ban itu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sumu naharaha, dan puasalah di siang harinya. Supaya apa? Supaya buku catatan amal kita itu ditutup dengan yang baik, dimulai dengan yang baik. Nah, ini buku catatan amal kita ujungnya ditutup dengan husnul khatimah. Buka lembaran per hari, ujungnya ditutup dengan qiyamul lail. Nah, buku lembaran yang baru dimulai dengan puasa. Buku catatan amal kita yang baru dimulai dengan amal ibadah, yaitu puasa. Nah, makanya jar Nabi, iza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, bila malam nisfu Sya'ban, qumu lailaha, beribadahlah kalian di malamnya itu, wa sumu naharaha, dan puasalah pada siang harinya. Nah, supaya apa? Supaya buku catatan yang lama disudahi dengan husnul khatimah, dan buku yang baru ini dimulai dengan husnus sabikah, permulaan yang baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam nisfu Sya'ban dikatakan oleh para ulama adalah malam yang mulia, yang Nabi menyuruh kita malam itu beribadah kepada Allah, siangnya menyuruh puasa. Lalu bagaimana cara ibadah kita pada malam nisfu Sya'ban itu? Apakah kita beribadah di masjid sama-sama, atau kita beribadah sorangan-sorangan? Nah, ini para ulama terbagi dua kelompok. Kelompok pertama yang diimami oleh Imam Khalid bin Ma'dan yang hidup di masa tabi'in, beliau mengatakan pada malam nisfu Sya'ban itu hendaknya kaum muslimin beramai-ramai ke masjid, memakai pakaian yang bagus, berharum-harum, meramaikan masjid Allah, i'tikaf di masjid, berjamaah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendapat atau ijtihad dari Imam Khalid bin Ma'dan. Ini yang dipakai oleh sebagian kita. Nah, malam nisfu Sya'ban berkumpul di masjid, baca Yasin, baca itu, baca ini. Ada pendapat ulama lagi yang kedua yang diimami oleh Imam Auza'i, bahwa pada malam nisfu Sya'ban itu yang lebih baik ibadah sorangan-sorangan. Karena ini yang terjadi di zaman Nabi.
Di zaman Imam nisfu Sya'ban itu kada ada orang di masjid bacaan masing-masing sendiri-sendiri beribadah kepada Allah. Jadi menurut Imam Auza'i sebaiknya itu dijadikan contoh. Malam nisfu Sya'ban itu kada usah berbundung-bundung ke masjid, cukup di rumah masing-masing beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terbaik ujar Imam Al-Auza'i. Kita sarah kita nak umpat namana, anak umpat Imam Khalid bin Ma'dan di masjid berkumpulan. Hendak umpat Imam Auza'i kada usah di rumah aja masing-masing. Nah, ada pendapat yang ketiga, kedua-duanya di masjid itu berkumpulan semuaan. Karena boleh ke rumah masing-masing, di rumah masing-masing pulang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga pendapat yang demikian itu. Ini Mbah Maghrib misalnya kita berjamaah di masjid baca bacaan apa, dan kada ada bacaan khusus yang diajarkan Nabi tentang malam nisfu Sya'ban ini. Nabi cuma menyuruh ibadahlah kamu pada malam nisfu Sya'ban. Ibadah apa terserah kita. Cuma orang-orang tua bahari, para ulama mengajarkan kepada kita dengan membaca surah Yasin. Itu ajaran ulama-ulama kita, bukan langsung dari Nabi SAW. Sedangkan dari Nabi kalau ada apa-apa yang disuruh Nabi cuma beribadah. Nak baca apakah kita baca apakah terserah kita. Yang penting malam nisfu Sya'ban, malam yang jangan kita lewatkan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam nisfu Sya'ban itu banyak mempunyai nama, menunjukkan bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang mulia. Ada salah satu nama malam nisfu Sya'ban itu disebut dengan Lailatul Ijabah, malam di mana Allah mengijabah doa. Nah, jadi kelebihan malam nisfu Sya'ban itu doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih ijabah daripada malam-malam yang lainnya. Ibnu Umar sahabat Nabi kita mengatakan ada 5 malam yang mana Allah lebih memperhatikan kepada doa-doa kita lebih daripada malam-malam yang biasa. Nah, 5 malam itu disebut pertama Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Ini malam Jumat ini malam yang sayang kita lewatkan untuk berdoa kepada Allah. Malam Jumat. Yang kedua Awwalul Lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Ini malam yang istimewa. Yang ketiga malam nisfu Sya'ban. Yang keempat Lailatul Qadar, bulan puasa. Yang kelima malam hari raya. Nah, ini 5 malam ini yang mana Allah Subhanahu wa taala menjamin apa yang kita minta itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya malam nisfu Sya'ban itu oleh sebagian ulama disebut dengan Lailatul Ijabah, malam di mana Allah mengijabah doa-doa hambanya. Nah, kemudian ada lagi malam nisfu Sya'ban itu bernama Lailatul Ghufran, malam ampunan. Karena menurut banyak hadis Nabi, pada malam nisfu Sya'ban itu Allah mengampuni orang-orang yang beriman kepada Allah, walaupun mereka kada minta ampun. Kalau malam-malam lain itu kita minta ampun maka lawan Tuhan, jadi ampuni Tuhan. Nah, malam nisfu Sya'ban ini Allah mengampuni dosa-dosa kita walaupun kita kada minta ampun kepada Allah. Andai kata kita malam nisfu Sya'ban tuh kita guring lagi sama lama, bangun subuh, bangun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah itu disebut Lailatul Ghufran, malam ampunan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman pada malam nisfu Sya'ban itu.